Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roy Rasif. Saya dari KKN COVID-19 Universitas Negeri Semarang. Nah, ngomong-ngomong masalah COVID atau Corona, virus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok, ini tidak hanya merugikan dalam aspek kesehatan, namun juga aspek ekonomi di dunia tak terkecuali Indonesia. Dan kali ini aku mau sharing dampak ekonomi serta kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19. Yang pertama, perekonomian Indonesia. Industri yang terkena dampak pertama adalah industri garmen yang memberlakukan sistem pengangguran kepadatan karyawan dengan cara 2 pekan kerja dan 2 pekan libur. Hal ini berguna untuk mengurangi penyebaran virus corona. Tentu hal ini juga berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung PHK. Sektor pariwisata dan penerbangan sepi penumpang dikarenakan adanya kebijakan social distancing, seperti industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media dan pers yang terhambat mencari konten dan berita. Tak hanya itu, seperti industri sektor jasa, hanya sedikit hambatan yaitu orderan jasa yang menurun, akan tetapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu berpengaruh. 2. Keuangan digital meningkat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus corona dapat menempel pada benda, uang adalah salah satunya. Hal ini adalah alasan mengapa uang digital akan meningkat, karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus. Yang ketiga, meningkatnya daya beli produk lokal. Dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh wabah ini, ternyata ada sisi baiknya, yaitu meningkatnya daya beli barang produk lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini yang berlangsung. Nah, itu tadi dampak dari aspek ekonomi. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Nih. Yang pertama, pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berpenghasilan 200 juta rupiah setahunnya yang bekerja pada perusahaan yang terdampak pandemi virus corona mendapat fasilitas pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK 03/2020, perusahaan yang terdampak pandemi virus corona merupakan perusahaan yang terdaftar pada 440 KLU, klasifikasi lapangan usaha tertentu, dan perusahaan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, kemudahan impor tujuan ekspor. 2. Kelonggaran membayar kredit. Pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk kelompok usaha mikro kecil menengah UMKM, diantaranya kelonggaran membayar kredit hingga 1 tahun. Presiden Joko Widodo mengatakan insentif itu juga dengan penurunan bunga. Meski begitu, ketentuan itu hanya bisa dinikmati oleh UMKM dengan kredit di bawah 10 miliar. Selain UMKM, kelonggaran kredit juga diberikan kepada tukang ojek dan supir taksi. Kelonggaran itu telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, subsidi listrik. Merupakan kebijakan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN di tengah pandemi virus corona. Kebijakan tersebut sudah dimulai diberlakukan sejak 1 April dan diharapkan semua pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi listrik bisa mengakses subsidi listrik tersebut. PLN sudah berhasil menyediakan listrik gratis atau diskon untuk 8,5 juta pelanggan prabayar atau yang menggunakan token. Nah, itulah dampak ekonomi dan kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Cukup sekian dari saya, dari KKN COVID-19, undur diri. Sampai jumpa di video yang lainnya. Dadah!